मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini seperti biasa kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi suatu buku Ruhani Hazain. Dan di dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai buku kelima dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain yang berjudul Nuzulul Masih, atau lebih lengkapnya adalah Nuzul Masih fi Akhir Zaman. Saya Hafiz Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa bila terlebih dahulu dan kita lanjutkan pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar Bapak pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya Bapak ya, Alhamdulillah. Ya. Ini adalah lanjutan episode dari sebelumnya membahas mengenai buku yang sama, yakni kitab Nuzulul Masih ya Pak ya. Kitab kelima dalam jilid 18 Ruhani Hazain. Kira-kira dalam episode kali ini kita akan membahas bagian apa saja nih dari buku ini? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dalam episode kali ini kita akan masuk ke pembahasan berkenaan dengan isi buku. Nah dalam karena ini sangat banyak ya, ada lebih dari 100 halaman, sekitar ya 100 lebih lah, mungkin mencapai 200-an. Jadi kita spill saja, maksudnya split gitu ya, kita bagi-bagi gitu. Jadi yang pertama untuk kali ini kita sedikit akan membahas berkenaan dengan sedikit review berkenaan dengan buku sebelumnya yang menyangkut berkenaan dengan tahun ya, yang ada dalam buku Dafyul Bala, yang menjadi salah satu keberatan dari penentang yang sebelumnya, yaitu Maulwi Karamudin Sahib. Terus yang kedua di sini beliau ada sedikit menyatakan kebenaran ya pendakwaan beliau dan bagaimana beliau menyampaikan itu suatu pembenaran dari Allah Ta'ala, bahwa beliau itu benar atau diutus oleh Allah Ta'ala. Terus yang ketiga di sini beliau sedikit menyinggung berkenaan dengan satu hadis yang mungkin sering kita pertanyakan ya, itu hadis itu berkenaan, nanti kita akan bahas. Terus yang selanjutnya yang tadi masih berkenaan dengan tahun tersebut ya, dan bagaimana tahun ini ada jenisnya yang disampaikan oleh beliau alaihissalam, sehingga apa yang disampaikan oleh penentang tadi terbukti tidak benar gitu. Baik, topik yang menarik bagaimana Bapak sampaikan tadi, mari kita bahas ke bagian pertama mengenai review atau ulasan terhadap konten yang ada di dalam kitab Dafyul Bala. Mangga silakan. Ya. Nah, pertama yang di sini yang disampaikan adalah berkenaan dengan halaman pertama dari buku ini setelah title page, setelah cover. Nah, jadi cover di sini sebutkan title page sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, di sini di halaman pertama ini paling pertama itu beliau mengutip dua ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surah kutipan dari ayat dari surah At-Taubah ayat 32 dan dari surah Shaf ayat 9 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridu ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Itu yang ayat pertama. Yang kedua, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di sini sudah jelas ya. Memang kalau misalnya ini kalau dari artinya saja ya, yuriduna, jadi mereka menginginkan, mereka ingin ayyutfi'u nurullah, untuk memadamkan ya nur Allah ya,
cahaya Allah bi afwahihim dengan mulut mereka sendiri. Terus wallahu mutimmu nurihi, jadi Allah tetap akan menyempurnakan menyempurnakan, melengkapi ya nurnya itu, sinar cahayanya itu, walau karyal kafir, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, kalau dari sini sih memang sudah jelas pembahasannya berkenaan dengan bagaimana para penentang itu berusaha untuk terus membuktikan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam itu adalah palsu, ya. Pendakwaan beliau itu adalah bohong. Nah, di sini memang di awal beliau berkenaan dengan tentang review sedikit dari buku kitab Dafyul Bala yang beliau sampaikan berkenaan atau beliau jelaskan di dalamnya berkenaan dengan tahun yang menyebar di India pada saat itu. Beliau menyampaikan di sini bahwa dalam buku Dafyul Bala ini memang tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang berkenaan dengan ini loh tahun sebagai suatu tanda kedatangan seorang utusan, kedatangan seorang rasul. Nah, sebagaimana yang kita baca ya dalam Al-Qur'an bahwa kedatangan seorang rasul itu ditandai dengan datangnya suatu azab. Ya. Aku tidak akan mendatangkan suatu azab. Allah Ta'ala berfirman sebelum mengutus seorang utusan, seorang rasul ya. Nah, di sini beliau menyampaikan seperti itu. Makanya dalam dalam ayat yang beliau kutip itu, nah ketika beliau mendakwakan diri sebagai seorang utusan Allah Ta'ala, ya tentunya banyak sekali penentangan dan beliau dan orang-orang yang ingin menentang dan membuktikan kepalsuan beliau itu berusaha untuk menyatakan mengkafir-kafirkan beliau, menyatakan beliau dusta dengan memberikan suatu bukti-bukti yang tidak berdasar atau tidak memiliki tidak memiliki landasan lah. Ya, buktinya seperti ini, tapi ketika ditanya landasannya apa gitu. Dan mereka tidak bisa membuktikan landasan tersebut. Nah, di sini terutama yang tadi episode sebelumnya yang saya jelaskan berkenaan dengan plagiarisme yang dilakukan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam oleh yang dituduhkan oleh Maulwi Karamdin Sahib melalui surat kalengnya tentunya ya. Nah, terus di sini beliau juga menyampaikan bahwa kata beliau, dengan semua tanda ini kalau misalnya ini bukan suatu tanda kedatangan seorang rasul, seorang utusan Allah Ta'ala, jadi kenapa kalian itu bisa selamat? Ya. Sebegitu di sini holnak khofnak itu kalau sudah pakai kata nak itu sudah sangat ini ya, sudah sangat berbahaya, sudah sangat istilahnya tingkatan bahayanya itu sudah kalau di ini ya alert gitu ya. Kalau di tingkatan bahaya itu dia sudah di lampu merah gitu. Nah, bagaimana di sini beliau menyampaikan tahun pada saat itu bisa kalau misalnya tahun yang tahun pada saat itu bisa itu menyapu bersih seluruh penduduk India pada saat itu. Tapi kenapa dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu tidak akan membiarkan seluruh penduduknya tersapu bersih. Tentu pasti ada yang disisakan. Yang disisakan itu tentunya mereka yang meyakini dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Terus di sini beliau menyampaikan bahwa tentu kesalahan-kesalahan itu memang selalu akan terus atau kepalsuan-kepalsuan yang dituduhkan kedustaan-kedustaan yang terus dituduhkan kepada utusan-utusan dari Allah Ta'ala itu sudah dari dulu. Ya, bagaimana orang-orang Syiah dari alif dari alif hingga ya gitu. Ya, dari Abu Bakar hingga Yazid. Nah, maksudnya di sini beliau menyampaikan dari alif hingga ya.
itu kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan mereka tuh terus berlangsung gitu. Terus mereka tuh menyampaikan bahwa mereka itu bukan menyampaikan, mereka itu tetap berada dalam kekeliruan, ya. Nah, di sini beliau menyampaikan dan di sini beliau mendakwakan langsung ya, beliau mendakwakan bahwa ini tandanya bahwa aku adalah seorang rasul. Kataballahu la aglibanna ana wa rasuli. Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan, Allah Ta'ala sendiri yang yang memberikan istilahnya cap gitu ya. Memberikan cap bahwa aku dan Rasulku pasti akan menang. Nah, Masih Maud salam menyampaikan aku adalah Rasul dan Nabi utusan dari Allah Ta'ala. Dan tapi aku bukan Rasul dengan nama atau yang tidak yang membawa syariat. Aku adalah Nabi dan Rasul yang tidak membawa syariat dan mengikuti syariat dari Hazrat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Baik, artinya di sini secara ringkas bisa dikatakan bahwa mengenai Dafil Bala ya Pak ya, yakni secara spesifik mengenai tahun, ini adalah suatu bentuk tanda dari Allah Ta'ala akan kebenaran dari pendakwaan beliau sebagai seorang yang diutus oleh Allah Ta'ala ya di dalam sana. Baik, lanjut yakni adalah kebenaran pendakwaan beliau nih Pak, bagian kedua. Apa yang beliau sampaikan mengenai hal ini? Berkenaan dengan pendakwaan beliau, kebenaran pendakwaan beliau yang pertama yang sudah tadi yang saya jelaskan berkenaan dengan kataballahu la aglibanna ana wa rasuli. Dan di sini beliau menyampaikan secara gamblang ya di sini. Jadi beliau menyampaikan bahwa jadi memang benar aku adalah seorang nabi dan rasul dan hal itu disampaikan oleh Allah Ta'ala sendiri kepadaku dari Allah Ta'ala, dari ilham-ilham atau wahyu-wahyu yang dia ilhamkan atau wahyukan kepadaku. Di sana juga dia menyebutku dengan nama dengan nama Ahmad, dengan nama nabi-nabi sebelumnya. Kalau sudah seperti itu otomatis aku adalah seorang nabi dan rasul. Itu yang beliau sampaikan dalam nazam-nazam ya, saya yang beliau buat juga banyak sekali. Beliau menyampaikan bahwa Allah Ta'ala memanggilku sebagai Adam, sebagai Ibrahim, sebagai Isa gitu ya. Terus di sini beliau menyampaikan tetapi di sini maksudnya aku adalah seorang rasul yang yang tanpa syariat baru, terus tanpa pendakwaan baru dan tanpa nama baru. Nah, disinilah berarti kalau misalnya seperti ini, kalau tanpa nama baru, tanpa syariat baru, berarti dan tanpa pendakwaan baru, beliau berarti melanjutkan yang namanya syariat yang sebelumnya. Syariat siapa? Setelah syariat Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian muncullah itu istilah-istilah yang beliau sampaikan yang memang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang yaitu istilah zili dan buruzi. Nah, inilah ada satu hadis yang sering mungkin kita dengar. Terus banyak sekali pertanyaan berkenaan dengan hadis ini. Dan ini adalah penjelasan beliau. Ini penjelasan beliau ya. Penjelasan beliau berkenaan dengan hadis ini dari apa yang beliau alami, beliau rasakan dan diberitahukan oleh Allah Ta'ala sendiri. Ya, berkenaan dengan ismuhu ka ismi wa yudfanu ma'i fi qabri. Jadi seorang utusan itu atau Imam Mahdi ya, Imam Mahdi itu akan bernama seperti namaku. Ini Rasulullah SAW bersabda ya, ismuhu ka ismi. Jadi namanya itu akan seperti namaku. Terus wa yudfanu ma'i fi qabri, dan dia akan dikuburkan bersamaku dalam kuburku. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa secara harfiah itu tidak bisa dilakukan mau sampai kapanpun gitu ya. Itu tidak akan terjadi. Ya. Tapi di sini Allah Ta'ala sendiri memberitahukan kepada beliau, mewahyukan kepada beliau berkenaan dengan istilah ya, terminasi zili dan buruzi itu. Zili adalah satu bayangan, buruzi suatu bayangan, buruzi adalah satu refleksi ya. Ya. Nah, jadi di sini zili bayangan itu tidak akan jauh dari aslinya. Ya. Dan tentunya buruzi itu juga merefleksikan apa yang tidak jauh dari aslinya. Sifat-sifat,
syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak akan berubah dengan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud salam. Oleh karena itu di sini beliau menjelaskan bahwa melalui inilah hadis ini penjelasan hadis ini bisa diberikan bahwa ismuhu ka ismi wa yudfanu ma'i fi qabri. Jadi ketika zili dan buruzi ini ada, hadis itu akan tergenapi dengan istilah buruzi dan zili ini. Jadi tidak akan jauh dari aslinya, ya. Terus di sini beliau menyampaikan bahwa rahasia di sini ada rahasia, ya. Rahasia karena beliau tidak mungkin dipisahkan dari aslinya. Ya, maksudnya zili dan buruzi tadi. Karena untuk membandingkan dua rangkaian itu penting sekali. Ya. Dua rangkaian apa? Maksudnya di sini rangkaian Masih Musawi dan Masih Muhammadi. Nah, harus ada perbandingan itu. Harus ada perbandingan. Kalau misalnya Hadrat Musa alaihissalam memiliki seorang penerus syariat beliau, ya Nabi Muhammad Hadrat Rasulullah SAW juga harus mempunyai itu. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dan Rasulullah SAW bersabda bahwa akan ada yang meneruskan syariatku, ya. Terus di sini tujuan dari datang bahwa di Rasulullah SAW di sini menyatakan bahwa akan datang, ya, Masih Muhammadi tersebut untuk membuktikan lafaz Nabiullah dan melestarikan khatamin nubuat. Membuktikan lafaz Nabiullah. Jadi Isa yang akan datang itu akan berpangkat Nabi. Jadi tidak akan jauh dari Nabi. Sedangkan pendapat-pendapat orang-orang di luar kan tidak akan berpangkat sebagai Nabi gitu, dan akan memang ya kalau dia datang tidak akan merusak kedudukan atau makam Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin, ya. Dan itu sebagai yang biasa, masa seperti itu berarti mendegradasi pangkat kenabian dari Hadrat Isa alaihissalam. Berarti kalau misalnya tidak datang sebagai nabi, berarti ya terjadi penurunan gitu, ya, penurunan derajat istilahnya. Terus mungkin itu saja untuk untuk berkenaan dengan hadis ini, ya. Iya. Berarti dari pembahasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Hadrat Masih Maud itu adalah seorang zilli, ya, dalam buku, ya. Bukan layaknya seorang nabi pembawa syariat baru, ya. Beliau adalah seorang nabi yang melanjutkan, ya, atau mengikuti syariat Hadrat Rasulullah SAW, dan beliau sebagai refleksi dari Hadrat Rasulullah SAW itu, dan itulah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, ya, Pak, ya. Yang memang tidak mungkin sampai kapanpun hadis itu akan terbukti, akan terjadi secara harfiah, ya, Pak, ya. Sampai kapanpun itu tidak akan mungkin terjadi, mau ditunggu sampai kapanpun, ya, Pak, ya. Dan memang harus kita pahami secara metaforikal. Yakni itulah bahwa Hadrat Masih Maud itu akan menjadi seseorang yang menjadi refleksi dari Hadrat Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan bahwa adanya Al-Masih Musawi, dan dalam zaman Rasulullah SAW pun adanya Al-Masih Muhammadi. Ya, sebagaimana Hadrat Isa terdahulu Israeli itu mengikuti atau melanjutkan syariat Nabi Musa, maka Al-Masih sekarang pun adalah seseorang yang akan melanjutkan atau mengikuti syariat dari Hadrat Rasulullah SAW. Dan tentunya ini sebagaimana sabda Hadrat Rasulullah SAW, beliau adalah seseorang yang akan berpangkat sebagai seorang nabi, ya. Selanjutnya dan bagian terakhir tadi Bapak menyebutkan jenis-jenis, Bapak. Maka silakan. Jadi yang pertama di situ ada beliau menyampaikan di sini dua orang, ya, dua kelompok, dua kelompok atau jemaat yang kehidupannya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang pertama di sini beliau sedikit saja kalau ini, ya, supaya sebagai pengetahuan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud salam. Di sini beliau menyampaikan bahwa awal, berarti kelompok pertama ini, वो शाश और उसकी जमात जो खुदा ताला पर इफ्तिरा करते हैं. Jadi mereka atau jemaat golongan mereka
yang mengada-ada atas nama Allah Ta'ala. Ya, ada satu individu atau person atau jemaat yang mengada-ada atas nama Allah Ta'ala. Dan berdusta. Ya, और दज्जाली तरीके से दुनिया में फसाद और फूट डालने चाहते हैं dan ingin memasukkan perpecahan, kerusakan di dunia ini melalui cara-cara kebohongan dan cara-cara dajjal. Nah, itu yang pertama, kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua, beliau menyampaikan bahwa दूसरे ग्रोह वो है जो एक सच्चे min janibillah की तकज़ीब और तहक़ीर करते. Jadi ada kelompok yang yang mengkafirkan dan menyatakan palsu, menyatakan berdusta kepada seorang utusan Allah yang sebenarnya. Nah, terus di sini beliau menyampaikan bahwa zamannya itulah zaman ini. Sudah terbukti kan? Ada orang-orang seperti itu. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW wafat, ada 30 nama pendusta yang menyatakan diri sebagai seorang nabi utusan Allah Ta'ala. Itu mereka yang mengatasnamakan atas nama Tuhan, atas nama Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ketika seorang yang datang benar-benar dari Allah Ta'ala, mereka mengkafirkannya dan menyatakan dia berdusta, mendustakannya gitu ya. Nah, itu sudah terjadi di zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bagaimana sudah jelas sekali bukti-bukti tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang kedatangan beliau dari dari tahun, dari terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari pada bulan Ramadan. Tapi tetap saja mereka itu tidak mengindahkan tanda-tanda seperti itu yang sudah jelas dari Allah Ta'ala. Nah, itu yang beliau sampaikan. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa di sini mungkin ini kalimat yang sering kita dengar ya. Sini beliau menyatakan dunia में एक नज़र आया पर दुनिया ने उसको कबूल ना किया पर अगर वो खुदा की तरफ से है तो क्या खुदा उसको छोड़ेगा नहीं बल्कि वो दीन नज़दीक है जो खुदा अपने ज़बरदस्त हमलों से उसकी सच्चाई साबित कर देगा. Jadi di dunia ini datang seorang nazir, pemberi peringatan ya, atau nabi lah, tapi dunia tidak menerimanya ya. Terus di sini agar वो खुदा की तरफ से है dan jika dia berasal dari Tuhan, तो क्या खुदा उसको छोड़ेगा नहीं? Apakah dia kalau dia berdosa, apakah Allah Ta'ala akan membiarkannya begitu saja? Kan tidak. Nah, sebagaimana yang sebelumnya berkenaan dengan ayat wala taqawwala alaina ba'dal qawil. Terus yang kemudian adalah beliau menyampaikan di sini waktu itu, masa itu akan datang ketika Tuhan sendiri yang akan membuktikan berkenaan dengan kebenaran daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan yang terakhir berkenaan dengan jenis tahun ya, jenis tahun yang tadi. Nah, di sini sebagaimana keberatan tuduhan yang disampaikan oleh Maulwi Karamudin Sahib berkenaan dengan plagiarisme dan berkenaan dengan tahun yang terjadi pernyataan. Jadi Karamudin Sahib ini menyatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam, jadi beliau sendiri yang menyatakan, menulis dalam buku beliau bahwa tahun itu tidak akan masuk di Qadian, tidak akan melanda Qadian. Tapi di sini beliau menyatakan, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan, saya tidak pernah menulis seperti itu. Tapi yang beliau tulis itu adalah bahwa tahun akan melanda Qadian, tetapi tahun itu bukan tahun yang benar-benar berbahaya. Ya. Terus dia menyatakan di sini, Karamudin Sahib ini menyatakan bahwa ada sekian case gitu ya. Kasus gitu yang terjadi, dan bahkan sampai mencatut nama Hadrat Khalifatul Masih pertama, bahwa ada kerabat beliau yang wanita yang meninggal karena tahun. Nah, jadi beliau sampai menyatakan seperti itu, dan Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan itu sangat tuduhan yang sangat
tidak berdasar dan sudah sudah melewati batas, yang melampaui batas gitu. Dan di sini beliau juga menyampaikan, Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa ada namanya tahun Jarif. Jarif itu tahun yang benar-benar menyapu bersih gitu. Menyapu bersih orang-orang penduduk India pada saat itu. Itu yang tidak datang yang tidak masuk di melanda Qadian. Tapi ada juga di sini dia Maulvi Karamdin saya menyatakan bahwa jadi orang demam sedikit saja itu dikatakan bahwa dia terserang taun. Padahal dokternya sendiri tidak mengatakan bahwa dia terserang taun. Tapi itu diklaim oleh Maulvi Karamdin saya sebagai serangan taun. Tapi memang tidak ada yang meninggal pada saat itu di Qadian berkenaan dengan tahun ini ya. Nah itulah yang disampaikan jadi jenis tahun yang masuk ke Qadian itu bukan tahun yang berbahaya yang sampai merenggut jiwa gitu. Nah, tapi jenis tahun yang seperti tahun Jarif itu ya, itu yang sangat berbahaya dan tidak akan masuk ke Qadian. Nah, Baik. Seperti itu. Baik, menarik Bapak tadi Bapak menyinggung mengenai dua kelompok yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ada dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang mengada-adakan atas nama Allah Ta'ala, mengada-adakan sesuatu bahwa sesuatu itu datang dari Allah Ta'ala padahal mereka berbohong. Yang kedua adalah orang yang mengkafirkan seseorang yang diutus oleh Allah Ta'ala. Kalau kita menelah lebih dalam, merenungkan kalimat ini atau dua kelompok ini lebih dalam, sebenarnya ini adalah suatu langkah tabayun hendaknya kita lakukan terhadap seseorang yang mendakwakan diri ya Pak ya. Iya. Tentunya kalau misalnya kita melihat orang tersebut, apakah Allah telah menurunkan laknat bagi orang tersebut yang mendakwakan diri sebagai nabi itu, maka jika laknat Allah Ta'ala itu turun pada dia, maka itu dia bukanlah orang yang benar. Tapi ketika Allah Ta'ala menurunkan supportnya atau bantuannya terhadap orang tersebut, maka ada tangan Allah Ta'ala di dalam pendakwaan orang tersebut, yang artinya ketika kita mengkafirkan orang tersebut, maka laknat itu akan jatuh kepada kita sendiri karena telah mengkafirkan seseorang yang telah mendakwakan diri sebagai utusan Allah Ta'ala. Ya. Dan tadi menarik bahwa bagaimana Hadrat Masih Maud mengatakan tahun yang tidak akan datang ke Qadian itu adalah yang Jarif ya Pak ya, yang akan menyapu bersih semuanya ya Pak ya. Dan dalam kalau misalnya kita mengingat kembali dalam buku Bahtera Nuh juga ya, Hadrat Masih Maud juga mengatakan jikalau ada beberapa di antara dari jemaat beliau terkena dan meninggal karena suatu alasan, suatu hikmah di balik itu meninggal karena tahun, tetapi ketika kita melihat rasio yang lebih besar, maka kita bisa melihat bahwa janji Allah Ta'ala itu memang benar menyelamatkan orang-orang yang berada dalam jemaat ini ya Pak ya. Hanya segelintir yang dengan suatu hikmah mereka pun terdampak dengan tahun ini. Baik, mungkin itu pembahasan kita dalam episode kali ini. Jazakumullah kami sampaikan kepada Bapak yang telah memberikan penjelasannya mengenai buku Nuzulul Masih ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam episode selanjutnya. Baik. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku kelima jilid ke-18 Ruhani Hazain berjudul Nuzulul Masih. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan buku yang sama dalam episode selanjutnya. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.